صل على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. قال الله تعالى في كتابه الكريم استغفر الله وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان غفر الله ما تقدم من ذنبه والآيات. الذي صدق الله الذي صدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah tarawih Masjid Abu Bakar yang insya Allah memuliakan, bersyukur hanya kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ramadan disebut juga dengan syahrul tarbiyah, yaitu bulan pendidikan. Dan kita hari ini ada di dalam Universitas Ramadan. Yang Universitas Ramadan ini diberikan kurikulum yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurikulum yang terbaik ini yang kita bisa rasakan bagaimana setiap malam kita mengerjakan salat tarawih secara berjamaah, dan inilah yang disebut juga dengan pertahanan kita. Pertahankan 5 waktu sholat tetap berjamaah di masjid. Apalagi hari ini kita sama-sama setelah melaksanakan sholat bisa secara berjamaah. Kurikulum yang terbaik ini yang kemudian Allah berikan kepada kita jangka waktu hanya 1 bulan. Jadi kurikulum yang Allah berikan kepada kita ini hanya 1 bulan. Jadi bagaimana 1 bulan ini seorang mahasiswa, tentu banyak mereka yang drop out, yang tidak sampai mereka untuk wisuda akbar. Ya. Siapa mereka yang tidak sampai drop out ini? Rasul sampaikan, kami muslimin laisa lahu min siyami ila jui wal atas. Itu adalah orang-orang yang di saat mereka tidak sempat untuk wisuda akbar. Itu banyak orang yang kemudian berpuasa tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan pahala dari sekedar untuk menahan haus dan lapar, dan mungkin bisa terjaga ketika di malam hari ini. Nah, inilah salah satunya. Maka kemudian kita ingin mendapatkan predikat yang terbaik di akhir Ramadan ini, yaitu mendapatkan wisuda akbar, yakni di saat ketika nanti kita wisuda, itu menjadi IPK yang terbaik. Apa IPK yang terbaik Ramadan ini? Adalah menjadi orang yang la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bahasa takwa itu sejatinya begitu mudah untuk kita ucapkan, tetapi ternyata mengaplikasikan untuk kemudian diberikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak seperti membalikan telapak tangan. Karena untuk menjadi orang yang bertakwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam surat Al-Imran ayat 134. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa mereka yang wisuda akbar nanti mendapatkan IPK yang terbaik? Itu orang-orang yang la'allakum tattaqun. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, adalah orang-orang yang betul ketika dia menginfakkan dari sebagian rezekinya yang Allah berikan, yang Allah kemudian amanahkan, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Maka hari ini kita bisa merasakan kenyamanan kita di Masjid Al-Jabar ini berbanding terbalik 180 derajat dengan saudara-saudara kita yang hari ini mereka hidup dalam ketidakpastian, yaitu di jalur Gaza, saudara kita yang ada di Palestina. Yang tadi kita dapatkan kabar di saat mereka mantri untuk makanan, untuk mendapatkan makanan saat ketika mau berbuka, maka si Yahudi laknatullah membombardir mereka, dan tidak lebih dari 15 syuhada wafat dan 150 orang terluka. Masya Allah. Maka doa yang terindah, Allah mansuri ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestina, Allah mansuri ikhwanal muslimin fi kulli makani wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Sampai kapan
Bahkan saudara-saudara kita yang mereka hari ini sejatinya seperti kita duduk bersimpuh tempat yang mulia ini, sama-sama kita menggunakan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita hari ini keimanan kita bisa kita rasakan, maka ada satu pahala yang mungkin kita bisa lakukan, tidak lain. Yuk kita sama-sama semampu yang mungkin kita bisa lakukan. Dan hari ini banyak sekali di beberapa masjid yang kemudian para imam-imam dari Palestina yang tadi sore juga hadir di Masjid Al-Jabar, juga ada beberapa imam-imam masjid yang notabene mereka mengatuk hati saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini. Paling tidak apa yang kita bisa kita lakukan, insya Allah semuanya akan jadi bagian bermakna bagi dunia dan akan berarti bagi akhirat. Yang kedua tidak lain, orang-orang yang mendapatkan gelar takwa tadi adalah wal-kadhimina al-ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Tentu inilah kalau kita masuk di kurikulum ini termasuk dalam lembaran yang namanya adalah minyak tanah. Apa minyak tanah? Minyak tanah apa itu Pak? Masih ingat Pak? Rumusnya minyak tanah itu apa? Minyak tanah itu adalah meningkatkan iman yang banyak, tahan nafsu dan amarah. Minyak tanah meningkatkan iman yang banyak, tahan nafsu dan amarah. Inilah bagaimana wal-kadhimin al-ghaidh, kita mampu menahan amarah kita. Dan ini semuanya tentu akan rusak pahala ibadah kita untuk di dalam Allah Subhanahu wa taala. Yang kita demikian tidak lain orang yang mendapatkan sunnah kamlain, orang yang mendapatkan IPK yang terbaik. Ada yang ketiga adalah wal'afi an-nas, orang-orang yang mau memaafkan kehilangan kesalahan saudaranya. Dan ini kita bukti malam ini, sehingga ketika kita nanti kemudian akhir dan perjalanan Ramadan ini di 30 hari ini, kemudian kita insya Allah mendapatkan IPK kita yang terbaik dengan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kita dapatkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim. Ini bukti bagaimana hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kurikulum yang terbaik bagi kita. Nah, jamaah yang insya Allah Allah muliakan, selain tentunya kita menegakkan sholat qiyamul lail di malam ini, tidak lain pula kita sebagaimana ayat yang tadi disampaikan, syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan saat ketika Allah menurunkan Al-Qur'an. Hudan lin-nas sebagai bagian dari para petunjuk untuk semua manusia. Wa bayyinatin yang menjelaskan huda petunjuk wal furqan yang kemudian bisa berbeda mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Nah, ini Al-Quran yang hari ini ada dalam rekapan kita, ada dalam genggaman kita. Yuk, jangan biarkan Al-Quran melalui itu saja sampai bagaimana Nabi Muhammad SAW sampaikan, Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah safi al-ashabi. Karena Al-Quran yang hari ini mungkin tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata, tapi kelak nanti pada kiamat dia akan datang memberikan syafaat untuk orang yang senantiasa membacanya. Maka tidak boleh terlepas kita senantiasa tilawah Al-Quran. Di hari ini kita sama-sama sudah mungkin masuk pada juz kita yang keempat, kedua atau yang kelima nih malam ini Pak. Halo. Ada suaranya nih? Apakah mungkin masih di bawah kilometer? Kemudian belum buka mushaf Al-Quran? Kalau ini wajah-wajah yang sudah terlihat terlatih ini, saya berikan motivasi kepada jamaah semuanya, jangan berlalu. Kenapa? Sampai bagi nanti menyampaikan hebatnya orang yang hidup di Ramadan ini. Nafasnya orang yang berpuasa sebanding dengan orang yang sedang bertasbih di hadapan Allah. Tidurnya orang yang berpuasa kata Rasulullah itu sebanding dengan orang yang sedang beribadah kepada Allah. Tapi itu tadi bapak-bapak dan ibu, jangan dilalap sambal ya. Mungkin dia tidurnya jadi dari ibadah. Sudah sahur kita, tidur saja kita sampai menjelang waktu maghrib dikumandangkan. Tong diganggu tes bapak, jangan diganggu terus anak kita. Biarkan dia sedang ibadah. Nah, ini yang salah. Artinya tidurnya saja kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa itu sebanyak orang yang sedang sama ibadah.
Dan yang ketiga, bagaimana orang yang beraktivitas mencari rezeki untuk keluarga itu sebanding dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Ramadan ini bukan bulan untuk bermalas-malasan, untuk bulan bersantai-santai. Kita ingat 14 abad yang lalu bagaimana Rasulullah SAW telah memberikan goresan pintu emas dalam sejarah yang terpanjang, perang Badar, perang besar yang dahsyat yang 1300 melawan 313 itu terjadi di bulan suci Ramadan. Artinya perang yang besar ketika para sahabat dan para mukmin saat itu mereka menahan haus, lapar, dahaga, tapi tidak mengizinkan mereka ketika dia perang di dalam perang Badar. Artinya hari ini kita bersama untuk mengurangi dan keinginan dan harapan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik sisa usia kita hari ini. Terakhir tentunya jangan semuanya, karena aku tidak tahu bagaimana ketika kita hari ini diberikan nikmat oleh Allah, apakah di Ramadan dan tahun depan apakah kita masih diberi kesempatan, maka jadikan momentum Ramadan kita hari ini adalah Ramadan yang terbaik di sisa usia kita. Sudah cukup banyak teman kita, saudara kita, jamaah kita, tetangga kita, bestie kita yang satu demi satu masih dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunakanlah kesempatan ini sebagaimana hidup ini. Life is choice. Apa Pak? Life is choice. Hidup itu adalah pilihan. Dan aku lebih memilih berjalan daripada berlari, karena hidup ini adalah perjalanan bukan pelarian. Maka aku lebih baik berlari pagi hari, berlari di siang hari, bahkan berlari di malam hari, tapi aku tidak pernah berlari dari kenyataan hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.